Hai. Jadi gue mau cerita horor yang udah gue alamin ya selama ini gitu sambil makeup. Tapi sebelumnya di sini ya, jangan komentarin makeupnya karena jujur aja gue nggak bisa makeup, oke? Mungkin ya kalau kalian yang temen SMA, temen kuliahku udah pada tahu gitu aku gimana anaknya, aku punya kekurangan apa. Nggak semua anak teman-teman SMA aku tahu sih, tapi sebagian teman SMA aku kayak sahabat-sahabatku, mereka tahu kelemahanku, mereka tahu kayak kekuranganku apa. Aku sambil baca ya. Nah, jadi aku punya temen kecil, bukan teman kecil sih, dia yang kecil, dia masih kecil, anak kecil perempuan, dia namanya Rumi. Jadi aku kenal sama Rumi itu gara-gara aku pergi ke salah satu curugnya itu ada di daerah Puncak Bogor. Mungkin curugnya bagus banget, sejuk. Aku nggak masalah sama curugnya, aku suka, aku 3 kali kesana loh sampai. Dan padahal dari ketiganya tuh aku mengalami sesuatu. Sebelum aku mengalami sesuatu, aku sudah mengalaminya dan aku nggak kapok untuk balik lagi ke sana. Padahal temanku tuh udah memperingati gitu loh, udah ngasih tahu kayak udah ya kita jangan balik lagi ke sana, bahaya. Kita tuh udah ditandain lah sama makhluk-makhluk yang di sana gitu, istilahnya kayak udah ditandain gitu kalau kita kesana ya bakalan kena gitu, pasti ada aja kejadiannya. Jadi waktu itu aku sama teman-temanku kesana, kan aku pikir nggak akan terjadi apa-apa ya, nggak akan ada sesuatu gitu. Teman-temanku sih nggak ngalamin, aku yang ngalamin gitu. Tapi ternyata dari kita udah selesai main air gitu sama yang lainnya, udah selesai main air, salah satu temanku yang aku baru kenal beberapa hari lah istilahnya, dia ternyata tuh punya kelemahan yang sama dengan aku, tapi aku baru tahu di saat itu gitu. Jadi istilahnya apa ya, kalau orang-orang yang kayak aku gitu yang punya kelemahan, ada beberapa yang mereka memang dititipkan seorang penjaga untuk ngejaga kita biar nggak terjadi sesuatu gitu lah saat itu gitu. Saat ada sesuatu yang ngancam kita tentang hal-hal gaib. Nah kebetulan dia waktu itu keadaannya memang lumayan lemah, tapi dia masih ada sosok yang jagain. Sementara aku tuh kayak udahlah gitu, aku nggak peduli gitu aku kenapa, toh aku nggak akan kayak gitu. Aku merasa waktu itu aku akan baik-baik aja tanpa aku harus dijagain oleh hal-hal kayak gitu, karena aku mikirnya aku udah lama juga nggak kesurupan, nggak kumat gitu kan, nggak akan terjadi sesuatu sama aku mengenai hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya temen aku yang ternyata sama kayak aku kurang lebih fisiknya, ya ada sesuatu yang ingin memasuki dia, tapi karena dia ada yang jagain, jadi yang masukin dia tuh yang jagain dia. Aku berhubung nggak ada yang jagain di sana, jadi dari aku datang itu sebenarnya aku udah dilihat oleh mereka semua yang seperti itu. Aku udah dilihat, aku udah diincar, tapi aku merasa aku nggak kenapa-napa dan aku baik-baik aja. Sampai ada satu kejadian, waktu itu aku udah nggak terlalu ingat ya kejadiannya, tapi aku ingat aku disuruh ambil sepatu dan tas. Jadi tuh kita selesai main air, kita ada kayak pos gitu tempat makan, dan kita mandi, makan, ganti baju segala macam di sana, pos warung-warung gitu. Ketika aku ambil, aku malah ngelewatin pos itu, aku nggak berhenti di pos itu gitu. Terus aku yang kayak nggak sadar, aku jalan malah ke arah parkiran. Terus aku dipanggil sama pacarku, ditegur, ngapain, katanya, kok kesana, di sini loh gitu. Terus aku baru kayak, iya
Terus akhirnya aku balik ke tempat makan itu, warung pos-pos itu kan. Nah ternyata pas lagi jalan pulang, mungkin karena fisik juga kali ya, aku ngerasa lagi capek banget mungkin waktu itu. Pas lagi jalan pulang, aku yang malah kena. Jadi kita berhenti di pom bensin, salah satu pom bensin di jalan puncak, lagi arah turun, pom bensin paling akhir. Mungkin kalau kalian yang sering ke puncak Bogor tahu ya, di situ berhenti kan. Terus aku bilang sama pacarku, kenapa ya rasanya kok pengen nangis gitu, kenapa ya kok capek banget, badanku sakit, aku bilang gitu kan, punggungku sakit, kakiku sakit, semua sakit, aku bilang. Terus dia tuh yang kayak merasa enggak lah, nggak kenapa gitu kan saat itu, karena memang waktu itu kondisinya pacarku tuh nggak peka sama hal seperti itu gitu kan. Aku pun nggak mau mikir hal-hal yang kayak gitu kan waktu itu. Nah sampai akhirnya sampai akhirnya jalanlah kita masuk ke jalan Gunung Gelis. Mungkin kalau kalian yang orang-orang sering ke puncak tahu jalan itu dan gak asing. Padahal di situ masih pukul 4 sore lah ya, masih terang, masih siang, karena waktu itu kita ngambil aman kan, jangan sampai kena maghrib atau kena malam di dalam Gunung Gelis itu. Karena sebelumnya pun ada kejadian yang nggak enak ketika kita lewat sana, disesatin lah apalah gitu kan. Terus berhubung waktu itu yang ikut cuma sedikit, berusaha untuk segimana pun mungkin kita keluar dari Gunung Gelis itu sebelum maghrib gitu. Sebelum gelap, sebelum maghrib. Nah masih jam 4 baru masuk sebentar, aku bilang gini sama pacarku, aku nggak kuat, aku pengen nangis, aku pengen banget nangis, aku gitu. Nah setelah aku bilang gitu, nggak lama aku langsung nangis kayak gitulah. Gimana ya, kayak orang nangis tapi nggak pengen nangis. Terus aku tangannya kayak gini gitu. Nah kalau aku kumat tanganku begini kan, kayak gini gitu. Terus pacar aku teriak, klaksonin motor. Akhirnya dua motor temanku berhenti di sana. Temanku berdua juga, ada 2 teman perempuanku yang berhenti. Nah dia itu sebelumnya udah pernah nanganin aku yang kayak gitu, dan mereka tuh langsung kayak ya kena nih ya gitu kan. Aku berhenti di salah satu warung pinggir jalan di Gunung Gelis. Setelah itu salah satu warga lah yang kayak kenapa gitu, bantuin gitu. Terus aku dibawa ke dalam warung itu, aku dibaca-bacain doa sama temanku juga, beberapa temanku. Setelah itu nggak lama ya udah aku sadar, aku minum dulu, aku minum. Habis aku sadar aku minum, jalan lagi kita sedikit, ada salah satu masjid, dia belokan Gunung Gelis gitu, deket danau. Iya aku ingat deket danau. Aku bilang lagi sama pacarku, kok pengen nangis lagi ya, aku bilang kenapa ini ya, aku bilang gak kuat. Dia tuh yang sambil udah megangin tangan aku kayak jangan tahan, lawan kayak gitu kan. Sampai aku udah kayak nggak bisa, aku nangis lagi. Akhirnya dibawa puter balik ke arah masjid, dibawa langsung ke masjid. Pas sampai masjid aku udah nangis, aku teriak-teriak, aku tawa. Kebetulan pas waktu itu tuh pas banget mau sholat maghrib. Nah ada nggak tahu ya itu Pak Ustadz atau bukan, tapi beliau itu bantuin aku, nolongin aku sama teman-temanku tuh. Aku dipegangin sama teman-temanku, kayak aku udah berontak banget, udah nggak jelas kerudungnya segala macem. Itu aku cuma marah-marah, aku lepasin, nangis gitu kan. Terus udah selesai azan, aku sadar. Akhirnya setelah aku sadar, aku kayak ngerasa kok nggak tenang banget ya dari tadi ya rasanya ya, aku bilang kan. Akhirnya karena waktu itu aku lagi sholat juga sama teman-temanku, diajakin ayo tak sholat gitu, sholat bareng-bareng sama temanku, sholat dijagain. Tapi aku masih kayak linglung gitu loh, masih gimana ya, kayak masih bingung apa sih gitu, kok nggak enak gitu kan rasanya. Terus salah satu temanku bilang jangan bengong kayak gitu.
oke lah. Terus akhirnya pulang tuh aku yang cuma kayak tapi jadi aku merasa aku dilihat oleh banyak sesuatu gitu loh di sepanjang jalan sampai aku pulang ke Bekasi. Kebetulan rumahku di Bekasi dan jauh gitu, lumayan lah dari Bogor. Terus beberapa hari setelah kejadian itu aku main kan sama teman-temanku, main di rumah temanku, dan kebetulan rumahnya tuh deket sama pos satpam. Nah di situ, terus itu jam berapa ya, jam 11 malam kayaknya deh, jam 11 malam. Terus aku tuh ngeliat ada anak kecil tapi joget-joget, dia joget-joget di atas genteng. Terus aku yang bingung gitu ngeliat, apaan sih gitu, beneran gak sih gitu. Terus aku kayak negesin gitu kan, masa iya gitu, halu gitu. Di situ yang aku lihat tuh bajunya abu-abu, mukanya dan badannya semuanya abu-abu. Terus udah aku pulang kan, diantarin sama cowokku, tapi nggak langsung pulang ke rumahku, mampir dulu ke rumahnya dia sebentar gitu kan. Nah begitu aku mampir, lewatin pos satpam. Satpam itu tuh kenal pas aku lagi di rumah cowokku. Gak lama aku bilang ini, kenapa ya, aku pengen nangis. Aku bilang, kenapa kalau aku mati aku pengen nangis ya Tuhan. Terus aku bilang, aku pengen nangis, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, kenapa, nggak kenapa-napa, jangan kayak gitu kan. Dia takut aku kumat lagi gitu posisinya waktu itu. Terus aku yang disitu kayak, iya enggak gitu. Tapi beberapa menit kemudian aku langsung ditinggal dia ambil minum, aku langsung plok, nangis. Di situ sebagian dari teman-temanku kayak datang ke rumah cowokku, terus kayak nanyain, kenapa kumat lagi gitu. Iya ini kumat lagi, tolongin gitu kan. Terus bingung kan, karena di situ nggak ada yang bisa bantuin. Waktu itu nggak ngerti karena temanku juga nggak ada yang bisa bantuin, yang biasa bantuin tuh lagi nggak ada. Nah terus dipanggil lah Pak Satpam itu. Nah Pak Satpam itu ternyata mengerti hal-hal seperti itu. Dan ketika dipanggil bantuin aku, beliau tuh bilang gini, saya dari awal tuh udah ngeliat kalau anak ini tuh nggak beres gitu, dari tadi tuh diikutin oleh sesuatu gitu kan. Anak kecil ini Pak gitu, ngomong sama bapaknya pacarku gitu kan. Terus udahlah, akhirnya dibantuin, dobatin apa segala macam, gak mau keluar, sampai akhirnya video call papanya temanku yang waktu itu ikut ke Curug, tapi dia sama kayak aku gitu gini. Nah video call dia lah gitu. Terus pas di video call ternyata yang masukin aku, dia nantangin gitu kayak, kamu gak berani gitu, kamu siapa, aku mau bawa anak ini, kata yang masukin aku gitu. Aku mau bawa anak ini gitu. Ditanyakan terus, mau bawa kemana? Aku mau jalan-jalan sama anak ini, bilangnya gitu waktu itu sambil nangis dan ketawa. Terus sama papanya temanku tuh dibilangin kan, jangan kamu bawa, kamu besok ketemu saya aja, mau enggak gitu kan. Terus yang masukin aku tuh nantangin kayak, mau boleh, tapi kalau kamu nggak bisa lawan aku, anak ini buat aku ya gitu kan. Sama papanya temanku tuh kayak, ya udah kamu datang dulu ketemu saya gitu kan. Besoknya aku ke tempat papanya temanku tuh. Terus papanya temanku tuh langsung bilang gini kan, kayak, mana coba gitu. Baru ngomong gitu nggak lama langsung masuk lagi lah dia ke dalam tubuhku ini sambil ketawa dan nangis. Terus bilang gini, aku mau anak ini gitu. Aku mau ajak dia sama kayak aku. Anak si sosok itu tuh bilang gitu, apa yang anak ini rasain sama apa yang aku rasain gitu. Katanya kesedihan dia dan kesedihanku ini sama, aku mau jadiin dia temanku, katanya gitu. Terus di situ yang papanya temanku tanya kan, kamu dari mana gitu, kamu siapa namanya, kamu dari mana. Dan dia tuh yang cuma jawab, aku dari jauh gitu, ada air terjun gitu. Dan ternyata dia itu sudah ngikutin aku sejak aku dari air terjun itu. Kemudian di situ dia cerita sama semuanya lewat tubuhku. Dia bilang kalau misalnya
ada sosok nenek-nenek yang memasuki tubuhku yang pertama, yang bikin aku kesurupan pertama itu. Nenek-nenek itu ternyata udah melihat aku, dan dia melihat ada seorang mbak jahat. Aku sebutnya mbak jahat ya, kalian tahu apalah itu. Mbak jahat warna merah gitu. Mbak jahat warna merah, dia pengen banget aku, katanya. Dia pengen aku ada di sana jadi temennya dia. Dia bilang gitu, tapi si nenek ini ngikutin aku. Tapi pas aku kena, si nenek yang pertama diusir sama yang nolongin aku. Jadi nenek pertama nggak bisa bantuin aku sampai rumah kayak gitu. Sampai akhirnya aku kenal lagi yang tadi di masjid itu kan. Nah terus udah ditanyalah dia, kamu mau apa gitu. Aku mau anak ini, kata anak kecil itu. Aku mau anak ini, aku mau dia jadi temanku gitu. Dia ternyata udah tahu namaku. Jadi selama dia mengikuti aku, dia tuh mau mengikuti juga keseharianku sama teman-temanku yang lain. Dia bilang, aku mau Putri, kata dia. Putri sama denganku gitu. Terus ditanya kan sama papanya temanku. Aku panggil papanya temanku tuh papi. Tanya sama papi, nama kamu siapa? Terus dia yang malah nangis, terus bingung dan nanya balik kayak, aku siapa? Nama aku siapa? Gitu. Aku siapa? Aku lupa nama aku gitu. Di situ papi itu kayak menawarkan kan gini, kamu pulang aja ya, kamu aku pulangin, jangan gangguin Putri lagi. Tapi dia yang bilang, gak mau, aku mau nemenin Putri gitu. Aku mau jadi temennya Putri gitu. Terus papi bilang gini, tapi kamu jahat gitu. Kamu ngerti Tuhan gitu. Kamu tahu Tuhan. Enggak, Tuhan itu apa? Kata dia gitu kan. Aku juga nggak tahu ya, aku baru mengalami itu seumur hidupku, bisa sampai bercakap dan aku mendengarkan semuanya, padahal dia masuk ke dalam tubuhku. Itu ya itu gitu, untuk pertama kalinya. Sebelumnya aku kesurupan aja gitu. Dan dia tuh ditanya kan, kamu mau sama Putri? Iya mau gitu. Akhirnya tawarin sama papi dengan, kamu boleh sama Putri, tapi kamu harus tahu Tuhan itu apa gitu. Terus dia yang minta dikasih tahu apa itu Tuhan. Akhirnya dikenalkan sama yang namanya Allah gitu. Terus anak kecil itu bilang gini, aku boleh ikut Putri terus gitu. Aku mau jaga dia, aku mau jagain Putri selamanya. Pertamanya bilang gitu kan. Terus papi tuh kayak ngomong, enggak, kamu punya dunia kamu sendiri gitu. Terus anak kecil tuh selalu mohon kayak, aku mau sama Putri gitu-gitu lah, nangis-nangis. Terus aku nggak mau, aku mau sama Putri, aku nggak mau pulang gitu-gitu. Sampai akhirnya anak kecil itu dikasih nama, ditawarkan oleh papi, kamu mau aku kasih nama gitu kan. Terus anak kecil tuh bilang gini, mau. Siapa nama aku? Tadi gitu. Papi tuh langsung bilang gini, yaudah kamu aku kasih nama Rumi ya, Rumi Kurot Ain gitu kan. Terus dikasih tahu artinya, aku udah lupa ya artinya apa, karena aku udah gak mau memikirkan itu. Terus setelah itu si Rumi ini mengikuti aku lah akhirnya dia. Bahkan dia tuh selalu menjaga aku ketika ada hal-hal yang mau masuk aku. Dia selalu menjaga aku, kayak dia duluan yang masuk aku. Tapi karena dia sering kayak gitu, itu bikin aku kayak, apa sih ini, kok setiap aku mau kena dia selalu ada gitu, dia selalu masuk gitu. Yang tadinya aku gak separah itu, kena terus, jadi sering kena gitu kan. Nah terus aku marah kan, itu aku kesel kayak, gara-gara kamu nih aku jadi kena terus gitu. Mungkin mereka yang melihat aku, mungkin mereka yang ngelihat aku, mereka si gue ini ngelihat aku ngebawa kamu gitu. Aku merasa kayak gitu, aku ngebawa si Rumi ini gitu. Terus aku merasa kayak, aku udah gak mau aja sama kamu gitu. Sampai aku waktu itu jalan-jalan lagi ke Jogja, aku jalan-jalan ke Jogja dan aku harus mengalami hal-hal seperti ini gitu. Aku harus kesurupan dan
dia tuh yang sosokan mau jagain tapi malah bikin aku makin kesurupan gitu. Sampai akhirnya ketika aku udah bener-bener lemas gitu, berjam-jam aku nggak sembuh-sembuh, dia yang nangis-nangis, dia yang kayak, Rumi minta maaf, Rumi nggak bisa jaga Putri, Rumi minta maaf gitu-gitu. Terus aku udah kesel kan, karena kayak gitu, sering kayak gitu. Jadi tuh aku ngerasa ketika aku lagi sama dia, semua makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh ngeliatin aku gitu, tertujunya sama aku gitu. Dibantulah aku ketemu kakeknya pacarku. Ketika aku ketemu beliau, Rumi ini mau masuk ke tubuhku tapi kayak udah susah gitu loh. Sampai akhirnya aku nggak ngerti gimana caranya, aku udah nggak ngeliat Rumi lagi, aku udah nggak sama Rumi lagi. Aku sedih aja, jujur aku sedih waktu itu, kayak gak ada Rumi, sepi gitu. Yang tadinya aku kalau sedih gitu, aku sedih lagi chattingan, lagi apa, aku sedih dijahatin sama orang, dia yang selalu ngasih tahu kayak, Putri dia jahat, Putri jangan sama dia gitu, Putri jaga jarak sama dia gitu. Tapi aku yang kayak nggak betah gitu loh, kayak kok Rumi gini banget ya, kayak malah bikin aku jauh sama banyak orang. Tapi aku malah ngerasa kayak aku gak punya siapa-siapa, sepi banget waktu itu. Terus sampai akhirnya si Rumi udah nggak ada, aku pulang kan ke rumahku di Bekasi, kan aku merantau di Malang, aku pulang ke Bekasi. Aku udah nggak pernah kumat lagi selama kurang lebih 7 bulan. Jadi aku tuh ternyata baru tahu dari orang yang bantuin aku sama ini, sampai aku akhirnya bisa kuat dan gak kumat lagi, alhamdulillah. Dia bilang sama aku, Uta, lu tuh udah parah, kalaupun dibentengin cuma bertahan 7 bulan katanya gitu, kecuali lu sendiri yang mau coba buat kayak gitu. Aku akhirnya dibantuin sama kakeknya cowokku. Nah, selama 7 bulan aku gak ngerasain apa-apa, sampai akhirnya ada beberapa bulan belakangan ini ternyata aku ketemu Rumi lagi. Jadi dia tuh ternyata cari-cari aku selama ini, dan dia masuk lagi ke aku. Terus dia bilang gini, aku gak mau jauh dari Putri, kata dia. Aku cari Putri kemana-mana selama ini, Rumi rindu Putri, kata dia. Aku kan janji aku mau jaga Putri sampai Putri bahagia, dia bilang gitu. Sampai Putri menikah, sampai Putri bahagia gitulah. Tapi setiap Rumi ada di dekat aku, itu kayak membuat mereka, makhluk-makhluk yang gak terlihat itu, jadi memperhatikan aku gitu, semakin memperhatikan aku. Aku gak ngerti apa mungkin karena Rumi masih kecil dan dia gak ngerti gimana cara ngelawan mereka, jadi akhirnya yang bilangnya mau ngejagain jadi gak jagain. Tapi kalau kalian tahu ya, Rumi itu lucu, dia baik, dia lucu, dia cantik. Tapi dia itu warnanya abu-abu, bajunya, kulitnya, semuanya warnanya abu-abu. Rumi itu temanku yang tak terlihat oleh orang-orang lain, tapi aku melihatnya dan beberapa orang melihatnya. Dia lucu, dia cantik. Ya, terserah kalian percaya atau enggak tentang Rumi. Tapi Rumi itu ada. Ya mau gimana pun juga ya, meskipun Rumi nggak cuma banyak bawa hal-hal yang kurang baik buat gue, tapi gue sayang sama dia. Gimana ya, di saat orang-orang semua ngejauhin gue, ya dia emang yang ada gitu, meskipun dia nggak kelihatan. Tapi di sisi lain memang nggak baik untuk terus-terusan dia ada deket gue. Kasih yang udah mau dengerin. Maaf kalau nggak jelas karena gue nggak tahu gimana cara ceritanya, dan gue tuh pengen kayak gini, pengen ngomong apa yang gue rasain selama ini, pengalaman gue udah lama banget.
Mungkin gue udah mikir ini 1 tahun lebih ya, 2 tahun, mau 2 tahun, karena gue takut gue trauma. Jadi gue baru berani ngomong sekarang. Kalau kalian gak percaya gak apa-apa. Bye, kasih.